Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ikhwat iman kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan lagi yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Siapa yang beramal saleh, yang berbuat kebajikan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bobot pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang berbuat maksiat, yang berbuat durhaka di dalam bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bobot dosanya pun berlipat ganda. Maka ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang dimuliakan Allah, kita memperbanyak amal soleh dan menjauhi segala macam perbuatan maksiat yang bisa merusak diri kita, yang akan menjerumuskan kita ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang senantiasa diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah, kita bisa mengisi hari demi hari yang kita lalui di bulan yang dimuliakan Allah ini dengan berbagai amal saleh. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 karakter, 2 sifat yang ada pada diri manusia, yang ada pada diri kita, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada Asyad bin Al-Asr. Kata Nabi kepadanya, inna fika, sesungguhnya pada dirimu, khoslataini yuhibbuhumullah, ada 2 karakter, ada 2 sifat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 karakter yang sangat dicintai Allah dalam diri kita? Yang pertama, kata Nabi, karakter sifat yang dicintai Allah dalam diri kita, yaitu sifat al-hilmu. Dan yang kedua, wal haya'u. Apa itu al-hilmu? Halim, santun dalam bersikap, sopan dalam bersikap, lembut dalam bertutur kata. Tentu itu lahir dari sikap tidak mudah marah, mampu mengendalikan gejolak amarah di dalam diri kita. Bahkan Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ciri orang yang beriman, yang sudah disediakan Allah tempat kembalinya yaitu surga,
dan luas surga itu adalah seluas langit dan bumi. Salah satu di antara ciri orang yang beriman itu yang pantas akan menghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang mampu mengendalikan nafsu amarah yang bergejolak dalam diri, tidak mudah marah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi, man kazama ghaidha wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, siapa orang yang mampu mengendalikan nafsu amarah yang bergejolak dalam dirinya, padahal dia mampu untuk menyalurkannya, mampu untuk melampiaskannya, ada tenaganya, kesempatannya ada, tapi dia tidak mau melampiaskan nafsu amarahnya, dia mampu mengendalikannya. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Kata Nabi, kelak pada hari kiamat dia akan dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh makhluk, hatta yukhayyaruhu minal hurul 'aini ma syaa, sehingga dipersilahkan kepadanya dia bisa memilih bidadari-bidadari surga mana yang dia sukai. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuh dalam bergulat, bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya 10 dalam berkelahi, akan tetapi orang yang kuat itu yamliku nafsahu wa indal ghadab, orang yang bisa mengendalikan nafsu amarah ketika itu bergejolak dalam diri. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri orang yang beriman yang pantas dan layak dihadiahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga, yang ada dalam dirinya memiliki sifat lemah lembut dan santun dalam bersikap. Di samping dia tidak mudah marah, mampu mengendalikan emosi yang bergejolak dalam dirinya. Yang kedua, wal 'afina 'anil nas, mudah sekali memaafkan kesalahan saudaranya, tidak menaruh sifat dendam terhadap saudaranya, bahkan sebelum diminta maaf dia sudah memaafkan terlebih dahulu. Agama kita, Islam mengajarkan pemeluknya ada 3 langkah, 3 cara kita memaafkan kesalahan saudara kita yang berbuat keliru, yang berbuat salah kepada kita. Langkah yang pertama yang diajarkan oleh Islam yaitu al-'afwu, yang kedua as-safhu, dan yang ketiga al-maghfirah. Apa itu al-'afwu? Kata para ulama, al-'afwu itu adalah tarkul mu'aqabah, tidak menghukumi orang yang berbuat salah, tidak membalas kejahatan yang sama dengan perbuatan yang serupa. Dan itu pun tidak cukup. Langkah yang kedua as-safhu. Apa itu as-safhu? Al-i'rad, berpaling, yaitu melupakan kesalahan orang lain, menghapus, menghilangkan bekas jejak orang yang berbuat salah, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat buruk kepada kita, jangan sampai masih nempel di dalam hati, harus dibersihkan. Jangan ada rasa dendam dengan saudara, dengan orang lain. Dan langkah yang terakhir, yang ketiga diajarkan oleh agama kita, memaafkan orang yang berbuat keliru, orang yang berbuat salah, al-maghfirah. Apa itu al-maghfirah? Satrul dzambi, menutupi aibnya, jangan dibuka aibnya.
Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aib dirinya dunia bahkan sampai akhirat. Tapi sebaliknya kata Nabi, siapa yang mengumbar aib saudaranya, siapa yang menyebarkan aib saudaranya, kekurangan saudaranya, Allah akan membuka aib dirinya sampai yang terkecil, bahkan oleh dirinya tidak tahu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilah, keutamaan ketika kita mudah memaafkan terhadap kesalahan saudara kita pada diri kita? Dalam sebuah riwayat, nanti pada hari kiamat, nada munadin, para malaikat itu berseru, ainal afuna 'anil nas. Kata para malaikat, mana dahulu orang yang mudah sekali memaafkan kesalahan saudaranya, orang yang tidak menaruh dendam di dalam hatinya terhadap keburukan, kejelekan saudaranya. Halummu ila rabbikum, kemarilah kalian menuju Rabb kalian. Khudhu ujurakum, ambil itu pahala-pahala kalian yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, 1 bulan lamanya selama kita di bulan Ramadan, kita dididik, digembleng oleh bulan Ramadan agar kita menjadi manusia yang tidak mudah marah, mudah memaafkan kesalahan saudara kita. Dan itu hasilnya bukan hanya di bulan Ramadan, itu hasilnya sepanjang hayat selama kita hidup di dunia ini. Jika kita tidak berhasil, berarti Ramadan kita gagal. Barakallahu alaihi wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, karakter yang sangat dicintai Allah dalam diri kita selaku hambanya, yaitu sifat al-haya, sifat malu. Ini yang membuat kita selaku manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia punya karakter malu, tetapi hewan, binatang, kambing, sapi tidak punya rasa malu. Sehingga ketika kita melihat ada kambing yang masuk ke kebun kita, kita melihat kambing itu dan kambing itu melihat kita, dia terus memakan apa yang ada dalam kebun itu karena dia tidak punya rasa malu. Dia akan keluar dari kebun itu ketika diusir oleh sang pemilik kebun itu. Manusia dibekali oleh Allah dengan rasa al-haya, rasa malu. Dan puncaknya rasa malu itu bukan malu kepada manusia, bukan malu kepada makhluk, tapi malu kepada yang maha memiliki alam jagat raya ini. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rasa malu kita kepada Allah? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat Nabi mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Wahai para sahabatku, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innala nastahi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami malu kepada Allah walhamdulillah. Tapi apa jawaban Nabi? Laisa dzaka, bukan itu yang dimaksud. Setiap orang ketika ditanya kamu punya malu, dia akan menjawab saya punya malu. Tapi malu yang sesungguhnya, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, yang pertama, antahfadha ra'sa wa ma wa'a.
Kalau engkau benar memiliki rasa malu yang sangat tinggi kepada Allah, yang pertama kata Nabi, antahfadha ra'sa, engkau harus mampu memelihara, menjaga kepalamu, isi kepalamu, wa ma wa'a, dan apa yang ada di sekitar kepalamu. Apa yang ada di sekitar kepala kita? Kedua mata kita. Kalau kita punya rasa malu kepada Allah, ini kedua mata harus dijaga. Jangan suka melihat hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pagi sampai malam, kedua mata kita, pernahkah kita gunakan kedua mata kita walaupun hanya setengah jam, 10 menit, 20 menit untuk melihat ayat-ayat Allah? Mulut kita, kalau kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah lisan kita kerahkan dalam sehari saja 20 menit untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau sering lidah kita suka menyakiti orang lain, suka mencibir kebaikan orang lain? Kalau kita punya rasa malu yang tinggi kepada Allah, kita harus mampu menjaga kedua telinga kita. Jangan suka mendengar gosip, ghibah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suka mendengar kejelekan, keburukan orang lain. Dan yang paling penting, apa yang ada dalam kepala kita. Kata Nabi, engkau harus mampu menjaga, memelihara apa yang ada dalam kepalamu, pikiran buruk terhadap orang lain, buruk sangka, hasud kepada orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berkumpul di dalam masjid, tiba-tiba Nabi mengatakan, akan datang seorang penghuni surga, ahli surga. Sampai para sahabat melihat di samping kiri kanannya, kira-kira siapa yang akan datang. Tiba-tiba muncul rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari golongan Ansar. Jenggotnya masih dibasahi dengan air wudu sambil menenteng kedua sandalnya. Sampai para sahabat merasa aneh, orang yang tidak dikenal, bahkan dia bukan sahabat senior, bukan sahabat dekat Nabi SAW, tapi Nabi mengatakan dia calon ahli surga. Keesokan harinya Nabi berbicara seperti itu, datang lagi orang itu. Hari yang ketiga berbicara seperti itu juga, yang datang orang itu terus. Sampai Amr bin As merasa penasaran. Dia mengikuti orang itu pulang ke rumahnya dan minta izin tidur mondok di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Amr bin As merasa penasaran, apa amal yang istimewa orang ini lakukan sampai Nabi mengatakan dia masih hidup, tapi sudah dikatakan bahwa dia calon penghuni surga, calon ahli surga. Wahai fulan, bolehkah saya tinggal di rumahmu selama 3 hari 3 malam? Saya di rumah sedang ada masalah dengan bapak saya. Itu alasan Amr bin As. Kata orang itu, silakan kau tidur di rumahku selama 3 hari 3 malam. Mulailah malam pertama, Amr bin As memperhatikan amal orang itu tidak ada yang istimewa. Malamnya tidak bangun untuk tahajud. Tapi Amr bin As mengatakan ketika dia bangun malam, yang keluar dari mulutnya senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidur lagi sampai subuh tiba. Hari kedua sama seperti itu, dan hari terakhir yang ketiga pun sama seperti itu. Akhirnya Amr bin As terus terang mengatakan, wahai fulan, saya tidur di rumahmu bukan saya sedang ada masalah dengan orang tua saya, tidak. Saya tidur di rumahmu, saya merasa penasaran. Ketika Nabi mengatakan akan datang seorang penghuni surga, yang muncul kamu terus selama 3 hari. Saya tidur di sini ingin memperhatikan apa amal yang istimewa engkau lakukan sehingga kamu layak disebut ahli surga. Apa kata orang itu? Tidak ada amal yang istimewa seperti yang kamu lihat. Malamnya saya tidak salat tahajud, siangnya pun tidak pernah saum sunnah. Oleh Amr bin As merasa enteng amal itu, tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa orang ini disebut ahli surga?
Ketika Amr bin As pamit ingin pulang, dia panggil ke sini. Betul, saya tidak ada amal yang istimewa seperti yang kamu lihat. Cuman saya, di dalam pikiran saya tidak ada hasud, punya sifat benci, hasud terhadap saudaraku sesama muslim. Jika ada saudaraku yang diberi kelebihan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terlintas dalam pikiranku, dalam hatiku untuk hasud kepadanya. Justru saya mendoakan yang baik kepadanya. Sampai Amr bin As mengatakan, inilah amal yang istimewa yang kau lakukan dan kami tidak sanggup untuk melakukannya. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita benar-benar merasa malu kepada Allah, jaga isi kepala kita. Jangan punya perasaan buruk, hasud, iri, dengki kepada saudara kita yang diberi kelebihan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya demikian khutbah Jumat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menggerakkan seluruh jiwa raga kita untuk senantiasa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rapat dan bariskan. Allahu Akbar. Tabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.